Shalom teman-teman semua. Shalom saudara. Puji Tuhan, Yesus baik dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap hari yang kita jalani tentunya. Saya berharap kabar saudara semua dimanapun saat ini berada tetap dalam keadaan sehat, diberkati, dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan mengajari kami dalam kami boleh melakukan kehidupan di tengah-tengah muka bumi ini. Kiranya Roh-Mu turun atas kehidupan kami, menolong kami, bahkan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh mengerti rencana, bahkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan lewat bibir hamba-Mu, supaya lewat penyampaian firman hari ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari salah satu tokoh Alkitab yang tidak asing lagi untuk kita dengar, dan pastinya ceritanya sudah kita ketahui. Tapi hari ini kita akan belajar mengenai menerima panggilan Tuhan. Nah, kita akan buka Alkitab kita sama-sama dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yunus 1 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu."
Lalu berduyunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengingkarkan nazar. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita baca dari kitab Yunus, pasalnya yang pertama, ayat 1-16. Hari ini temanya yaitu menerima panggilan Tuhan. Padahal di judul perikopnya di sini Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Nah, kita mau sama-sama belajar nih, bagaimana kita menerima panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menerima panggilan Tuhan bagi setiap kehidupan kita tentunya akan membawa berkat bagi diri kita sendiri. Karena apa? Karena panggilan Tuhan yang Tuhan telah tetapkan dalam setiap kehidupan orang itu tidak mungkin di luar daripada rancangannya yang penuh indah, bahkan mendatangkan suatu berkat bagi setiap kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di kehidupan kita yang akan datang. Nah, dari kisah Yunus ini, meskipun Yunus mengingkari awalnya, dia tidak mau pergi ke Niniwe, malah pergi ke Tarsis, tapi Yunus di lubuk hatinya yang paling dalam sebagai manusia memang berat untuk menerima satu tanggung jawab, yaitu contohnya diberi tanggung jawab untuk memimpin satu perusahaan, dan ketika ia merasa itu berat, dia ingin kabur. Nah, seperti itulah Yunus. Yunus ini merasa tanggung jawab yang diberikan Tuhan itu sulit, berat, susah. Makanya dia pergi melarikan diri, harusnya ke kota Niniwe, malahan dia pergi ke Tarsis. Dan ketika Yunus pergi melarikan diri ke Tarsis, dalam tanda kutip panggilan Tuhan, dia banyak mengalami tantangan, rintangan, cobaan, bahkan hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam kehidupannya. Maka penting sekali untuk kita tetap menjalani panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, sekalipun banyak hal yang akan kita lewati ke depannya. Karena memang dalam kehidupan ini tidak ada satupun, tidak ada satu hari pun yang kita lewati tanpa kita berjuang. Nah, kita sama-sama belajar bagaimana sih menerima panggilan Tuhan. Nah, Tuhan akan berbicara kepada setiap individu mengenai panggilan-panggilannya tentunya. Lewat doa kita, Tuhan akan memberikan visinya kepada kita. Lewat dari apa yang kita kerjakan, yaitu panggilan Tuhan. Vision kita di mana? Contohnya, jika kita seorang guru, ya panggilan kita untuk mengajar. Karena tidak semua orang bisa seperti seorang guru. Apalagi sekarang banyak yang menjadi guru dadakan di rumah masing-masing. Nah, tidak banyak orang bisa seperti guru, sudah memang panggilan mereka menjadi seorang guru. Nah, di sini kita akan belajar beberapa poin. Jika Tuhan memanggil kita, maka apa yang akan terjadi, apa yang akan kita terima, apa yang akan Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, poin pertama yang saya catat di sini yaitu, jika Tuhan memanggil pada kita, maka yang pertama, hati kita akan berbeban terhadap panggilan itu. Nah, kenapa hati kita berbeban? Dan hati kita maksudnya terbeban akan panggilan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita, itu karena kita menghidupi panggilan itu. Contohnya seperti menjadi guru. Jikalau memang panggilan Tuhan kepada saya sebagai seorang guru, maka hati saya akan terbeban untuk mengajar banyak orang, untuk mengajar siswa atau siswi
dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan baik, dengan benar, dengan takut akan Tuhan, dengan sabar, dengan pokoknya hati saya itu rindu agar orang-orang yang saya ajari itu boleh mengerti, memahami. Nah, seperti itu contohnya. Jika hati kita terbeban akan panggilan Tuhan, dalam artian kita ingin nih panggilan ini hidup dalam hidup kita, kita mau sungguh-sungguh mengerjakan panggilan ini, hati kita menjadi lebih sering mendekatkan diri kepada Tuhan, tentunya kita akan rajin datang kepada Tuhan, kita akan berdoa, kita akan terus mengarahkan hati kita untuk panggilan-panggilan itu. Itu makanya di sini saya catat, jika Tuhan memanggil kita, maka hati kita ini tidak bisa dibohongin. Kita akan menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kita akan seperti berdoa, bahkan mungkin berpuasa. Kita akan terus meminta petunjuk sama Tuhan sampai betul-betul kita menghidupi panggilan itu. Dan di sini juga seperti di ayat ini, Yunus hatinya terbeban, yaitu di ayat yang ke-12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Nah, di sini hati Yunus mulai terbeban, tapi dia belum peka terhadap panggilan Tuhan. Di sini dia hatinya ini mulai, oh mungkin ini panggilan Tuhan, oh mungkin ini yang harus aku lakukan supaya keadaan mulai membaik. Nah, dia berkata, oh buang aja aku ke laut, kayak gitu, supaya kapal ini boleh kembali tenang dan laut boleh juga tenang. Mungkin seperti itu perkataan Yunus pada waktu itu. Nah, Yunus ini mulai terbeban akan panggilan Tuhan. Dia sampai hati dan bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu, campakkan aku ke laut. Padahal kalau manusia berpikir, kok bisa-bisanya Yunus berkata mencampakkan dia atau membuang dia ke laut saja kayak gitu. Emang kalau dia dibuang ke laut keadaan bakal baik? Nah, seperti itu mungkin manusia yang tidak mengerti pada saat itu jika diperhadapkan dengan hal yang seperti itu. Nah, poin yang pertama ini mengajarkan kepada kita untuk hati kita terbeban akan panggilan tersebut, tapi bukan dalam artian jika kita mengerjakan panggilan ini hati kita menjadi tidak damai atau tidak sukacita. Bukan. Hati yang terbeban akan panggilan Tuhan yaitu hati yang mau sungguh-sungguh melakukan bahkan mengerjakan panggilan Tuhan, baik dalam passion apapun, baik dalam pekerjaan kamu, dalam pelayanan kamu, dalam sekolah, dalam studi, dalam karir. Pokoknya panggilan Tuhan itu bukan hanya dalam bentuk menjadi seorang praise and worship di gereja gitu, bukan hanya sekedar kamu memainkan musik menjadi seorang WL, bukan. Panggilan Tuhan itu beragam-ragam, bahkan bermacam-macam. Makanya jangan mengukur seseorang oleh karena pekerjaannya yang dilakukannya. Mungkin hanya karena dia menyapu jalanan lah, itu panggilan Tuhan. Pastinya saya percaya itu panggilan Tuhan. Kenapa? Karena dia rajin. Tidak semua orang bisa menyapu jalanan dengan begitu sabar, dengan begitu bersih seperti orang-orang yang terpilih. Itu pekerjaan dia dan itu merupakan tanggung jawab bahkan panggilan Tuhan yang Tuhan tetapkan. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat panggilan Tuhan atau kita tidak bisa mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu pentingnya untuk kita tetap datang kepada Tuhan. Kita minta, Tuhan, apa sih panggilanmu dalam kehidupanku gitu. Aku mau mengerti apa yang menjadi
tujuanku di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong supaya apa? Panggilan yang Tuhan telah tetapkan itu terencana baik, bahkan kita juga boleh melakukannya seperti itu. Makanya ketika hati kita terbeban akan panggilan yang Tuhan telah tetapkan dalam kita, contohnya seperti tadi yang pengajar, maka kita akan tetap melakukan panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Kita akan melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Kita tidak main-main, kita akan menyerahkan semua sama Tuhan, bakal tetap menyerahkan kegiatan ini supaya dalam pengerjaan panggilan Tuhan itu semuanya baik adanya. Nah, dilanjutkan pada poin yang kedua, saya catat di sini, jika Tuhan memanggil kita, maka apa? Roh kita akan menyala. Nah, roh kita akan menyala terhadap panggilan yang kita kerjakan. Kita akan bersemangat tentunya. Kita akan bersuka cita, hati kita ini mulai mengalami pergerakan-pergerakan. Nah, kalau kita menerima panggilan Tuhan, tentunya Tuhan juga akan bekerja dalam kehidupan kita. Roh, karena apa? Roh Tuhan dalam hidup kita itu pastinya satu, karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Rohnya itu akan bekerja dalam kehidupan kita di saat kita menerima panggilan Tuhan. Saya percaya tidak mungkin saat kamu mengerjakan sesuatu yang merupakan panggilan kamu, itu hati kamu menjadi tidak tenang atau hati kamu merasa duka cita. Itu mungkin saja kalau kamu mengalami itu, mungkin keadaan sekitar yang membuatnya. Tapi jika memang betul itu panggilan Tuhan yang Tuhan telah tetapkan bagi kamu, pasti dalam pengerjaannya tidak terpengaruhi oleh apapun keadaannya, hati kamu bakal bersuka cita. Karena apa? Roh Tuhan ada dalam diri kita yang memampukan kita untuk kita boleh tetap bersemangat dalam mengerjakan panggilan-panggilan itu. Nah, begitu juga Yunus. Saya baru sadar dan merenungkan ketika, oh betul juga ya, roh Tuhan itu bekerja dalam setiap orang ketika dia menerima panggilan Tuhan. Nah, Yunus berani mengatakan, buang saja aku ke dalam laut maka laut akan redah. Itu tidak mungkin dari pikirannya, pasti dari hatinya, roh yang berbicara melalui dia. Nah, ketika dia telah dicampakkan ke laut di pasal 2 nantinya, dia mengucap syukur kepada Tuhan walaupun dia dicampakkan ke laut dan di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, seperti itu hatinya Yunus itu mulai menerima panggilan yang diberikan Tuhan, sekalipun awalnya dia belum mengerti. Nah, sama seperti kehidupan kita, awalnya kita kan nggak ngerti nih panggilan Tuhan apa dalam kehidupan kita, apa sih yang mau Tuhan berikan, apa sih Tuhan yang mau aku kerjakan nih, apa sih panggilanmu, apa sih yang sebenarnya yang harus ku lakukan gitu. Belum bisa kita pahami seperti Yunus ini. Tapi ketika kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita, bahkan panggilan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong kita lewat rohnya dalam hati kita, sehingga setiap apa yang kita kerjakan lakukan itu dia bersuka cita, bersemangat, dan kita mengalami pergerakan yang terus baik dan terus membuat pelayanan itu indah di hadapan Tuhan. Nah, contohnya ketika seorang mahasiswa dipanggil nih ya, saat ini aku tetapkan untuk menjadi seorang pelayan di satu gereja. Pastinya jika itu panggilan Tuhan dan dia menghidupi panggilan itu, dia akan terus mengalami progres yang baik. Mungkin hari pertama dia menjadi WL masih gemetaran, tapi di hari-hari berikutnya dia akan menjadi seorang WL yang baik, menjadi seorang WL yang bagus. Dia boleh menghidupi dan kita tetap bergantung kepadanya. Pasti sebagai seorang bapak, dia memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya percaya hal itu. Makanya penting untuk kita tetap mempercayakan, bahkan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, poin yang ketiga, jika Tuhan memanggil kita akan panggilan yang Tuhan telah sediakan, maka akan ada penyertaan daripada Tuhan dan akan ada perbedaan yang Tuhan tunjukkan. Di sini saya catat akan ada penyertaan dan perbedaan yang Tuhan tunjukkan. Pastinya ketika kita menerima panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan akan menyertai kita dong tentunya. Gak mungkin seorang bapa memberikan satu tanggung jawab, satu panggilan yang harus dikerjakan, dia tidak menyertai. Pasti dia akan menyertai, bahkan membimbing kita. Lewat apa? Contohnya, lewat orang-orang di sekitar kita. Nih, saya sendiri. Contohnya dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan saya saat ini sebagai seorang mahasiswa contohnya. Ketika saya tekun sebagai seorang mahasiswa, saya percaya tidak semua orang bisa merasakan yang namanya kuliah. Tapi saya mencoba untuk menerima keadaan dalam perkuliahan ini. Saya belajar
untuk bisa menjalani panggilan saat ini, yaitu kamu berkuliah. Nanti dalam perkuliahan itu ada hal-hal yang harus kamu kerjakan tentunya. Di tengah perjalanan dalam lingkup perkuliahan ini, panggilan Tuhan itu kan banyak. Ada tuh pasti yang Tuhan sisipkan dalam kehidupan saya, yang boleh menguatkan saya, contohnya lewat itu mungkin firman Tuhan di setiap minggunya, mungkin itu lewat teman-teman saya, dan juga lewat para dosen. Nah, itu salah satu contoh atau bentuk penyertaan Tuhan yang tampak seringkali saya sadari. Nah gitu, bahkan teman-teman yang seharusnya tidak terpikirkan oleh saya, bisa saja mereka yang malah membangun saya. Nah seperti itu, karena bentuk penyertaan Tuhan itu nggak harus selalu Tuhan berbicara kepada saya, bahkan Tuhan memegang tangan saya. Kalau sempat Tuhan datang langsung ke depan saya atau memegang tangan saya nggak terpikirkan, mungkin saya nggak ada saat hari ini lagi. Nah gitu, karena apa? Kita kan nggak bisa tuh melihat Tuhan secara langsung. Makanya bentuk penyertaan Tuhan itu melalui langkah kehidupan kita sehari-hari, lewat orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya kita manusia, tanpa kita minta pun Tuhan akan menyertai kita. Apalagi dalam saat kita menjalani bahkan menerima panggilan Tuhan, itu pasti Tuhan akan menyertai kita. Jalan-jalannya itu pasti akan dibukakan bagi kita. Dari manapun itu, kita mungkin melakukan pelayanan, kita rindu untuk melakukan pelayanan di kota A, tapi gak ada jalannya nih, semuanya terhalang. Tapi jika Tuhan telah berkehendak, ini loh anakku nih loh, panggilannya lagi mau dijalani loh dengan baik, dengan sungguh-sungguh, pasti dia bekerja, dia bukakan jalan, dia pasti akan mengirim orang-orang yang akan membantu kita untuk melakukan pelayanan itu di kota tersebut. Nah seperti itu, karena bentuk penyertaan Tuhan itu pasti indah dan sempurna, tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan oleh manusia. Karena apa? Pikiran kita ini nggak sama dengan pikiran dia. Karena apa? Dimensinya Tuhan itu berbeda dengan dimensinya manusia. Ukuran Tuhan juga beda dengan ukuran manusia. Apalagi jalan-jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Itu maka pentingnya dalam menjalani bahkan menerima panggilan Tuhan, yang tadi kita belajar mempercayakan semuanya kepada Tuhan, karena penyertaannya pasti akan selalu diberikan kepada setiap anak-anaknya yang mau taat akan panggilan yang dikerjakan dan Tuhan berikan. Nah, tadi juga ada saya sebutkan di poin yang ketiga, itu akan adanya penyertaan bahkan perbedaan yang Tuhan tunjukkan. Ketika kita menerima panggilan Tuhan, akan ada tuh perbedaan-perbedaan kita dengan anak-anak dunia lainnya. Karena seringkali anak-anak duniawi yang tidak hidup dalam panggilan Tuhan, hidupnya itu sembrono. Mungkin dalam perkataannya, dalam sikapnya, dalam kesehariannya. Saya tidak memungkiri orang-orang yang berada di sekitar saya yang mungkin belum bisa sepenuhnya menjaga perkataannya. Tapi di tengah-tengah panggilan Tuhan, pasti kita bisa melihat ada hal yang berbeda dari kehidupan orang-orang yang menerima dan menjalani panggilan Tuhan itu. Contohnya mungkin saat ada teman kita 2 orang nih, contohnya saya dan teman saya ini sama-sama berkuliah, tapi saya tidak menghidupi panggilan yang Tuhan berikan di tengah-tengah perkuliahan ini. Saya main-main, saya kuliah ya gitu, hanya seperti itu. Nah tapi teman saya ini, karena betul-betul dia mempercayakan bahkan mengerjakan panggilan dalam perkuliahan yang Tuhan berikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, pasti tuh perkuliahannya lancar, tugas-tugasnya gak tersedak, atau pokoknya ada saja hal-hal yang berbeda dari kehidupan orang-orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan, yang menerima panggilan Tuhan, dan yang selalu hidupnya itu bergantung pada Tuhan. Nah seperti itu. Karena jikalau kita terus dekat dengan Tuhan, ada saja perbedaan-perbedaan yang Tuhan tunjukkan dari orang-orang duniawi. Perkataan kita, perkataan yang membangun, bahkan mengasihi banyak orang. Nah, dari perbuatan kita bisa menginspirasi orang lain, bisa memberkati orang lain. Nah, seperti itu. Bahkan dalam cara pandang kita, dalam cara pikir kita, nah, orang-orang pasti juga akan diberkati. Bahkan berbedalah dengan orang-orang yang memang mengenal Tuhan, tapi nggak intim sama Tuhan. Bahkan masih abu-abu dalam panggilan hidupnya, bahkan dalam panggilan Tuhan. Nah seperti itu. Akan ada buah yang dihasilkan dari dalam diri kita ini, buah-buah yang kita
tekuni pasti akan terpancar. Mungkin kita nggak bilang, tapi orang bakal melihat hidup kita nih. Wah, si ini apa ya, bagus ya omongannya, bagus ya sifatnya, dewasa ya pemikirannya. Wah, ini nih anak Tuhan nih, dia menghidupi panggilan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Itu makanya pentingnya dalam kita menjalani panggilan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita berserah sama Dia, kita mendekatkan diri lebih dan lebih lagi, bahkan percaya kepada Dia di setiap harinya. Karena apa? Karena banyak orang yang saat menerima panggilan Tuhan itu nggak peka. Makanya kita harus selalu peka terhadap panggilan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, karena tidak semua orang juga dipanggil untuk melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu yang sama seperti kehidupan kita. Maka itu pentingnya kita bertanggung jawab atas apa yang sedang kita kerjakan di tengah-tengah panggilan Tuhan di hidup ini. Karena apa? Panggilan yang Tuhan berikan itu berharga banget bagi kita. Kita harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan yang saat ini kita hadapi. Karena apa? Kalau kita nggak hati-hati dalam melakukan panggilan Tuhan, bisa jadi ketika kita mengerjakannya, kita melonjak menjadi seseorang yang sombong. Ketika semuanya disertai Tuhan dalam panggilan itu, dalam passion kita, bisa saja kita menjadi seorang yang tinggi hati, yang menganggap, oh aku kan bisa, ini loh lancar-lancar aja kan gitu. Nah itu makanya di sini kita diingatkan untuk dalam menerima panggilan Tuhan kita terus berhati-hati, bahkan tetap berserah sama Tuhan. Nih Yunus aja nih di pasal yang tadi kita bisa baca, di sini saya melihat Yunus itu mulai berhati-hati ketika dia telah mengerti bahwa karena dialah maka kapal itu menjadi goncang. Makanya dia mulai mengatakan, buanglah aku ke laut. Setelah dia dibuang ke laut, puji Tuhan, laut reda. Selanjutnya, nanti di pasal-pasal selanjutnya, dia mulai hati-hati lagi nih. Oh ya, aku kan udah tahu nih panggilan Tuhan. Aku harus pergi ke kota Niniwe, kota yang sangat jahat ini, untuk aku boleh memberitakan apa yang Tuhan mau kasih tahu sama mereka nih. Dia mulai berhati-hati lagi dalam perjalanannya, nggak sembrono sebelum dia peka terhadap panggilan Tuhan. Nah, saya ingin mengajak semua saudara-saudari untuk tetap peka, untuk tetap berhati-hati, untuk tetap berserah kepada Tuhan, mempercayakan semuanya terhadap Dia akan setiap hal yang sedang kita kerjakan. Dalam kita menerima panggilan Tuhan itu tidak mudah, teman-teman. Saya juga seorang manusia, saya juga sedang melakukan, bahkan saya juga sedang menghidupi panggilan Tuhan. Nah, tapi apa? Tuhan mengajarkan kita untuk tetap taat, untuk tetap setia, dan untuk tetap berserah kepada Dia tentunya. Taat saja terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bahkan kita setia nih dalam kita mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan ini. Saya yakin jikalau kita taat bahkan setia dalam kita mengerjakan panggilan Tuhan itu, maka Tuhan juga akan bekerja kok dalam kehidupan kita. Tuhan akan bukakan jalan-jalannya yang tidak pernah terpikirkan oleh kita ketika kita sedang melakukan panggilan-panggilannya. Namun, jangan juga lupakan Tuhan di setiap panggilan yang Dia telah berikan, bahkan kita kerjakan dalam kehidupan ini. Tetaplah kita untuk boleh berdoa, berserah, bersyukur, bahkan berharap, percaya, bahkan kita mengerjakannya dengan baik, dengan benar. Nah, pasti Tuhan akan menyertai, bahkan Tuhan akan melindungi kita. Nah, hari ini sama-sama kita belajar. Kita mungkin awalnya seperti Yunus yang belum peka dan belum connect akan panggilan Tuhan. Namun Yunus mau menerima panggilan Tuhan oleh karena dia mulai sadar, dan dia mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika Yunus ini mulai sadar akan panggilannya, di situ Tuhan bukakan jalan. Meskipun dalam perjalanan itu Yunus mengalami beberapa pencobaan. Pencobaan-pencobaannya pasti bisa dilalui oleh Yunus, karena
pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi dan melampaui kekuatan kita. Karena apa? Karena Tuhan juga turut bekerja. Nah, saya akan mengulangi poin-poin yang tadi saya berikan, yaitu jika Tuhan memanggil kita dan kita boleh menerima panggilan itu, maka yang pertama, hati kita akan terbeban akan panggilan Tuhan dan kita akan lebih taat, kita akan lebih baik lagi mengerjakan panggilan Tuhan itu. Nah, yang kedua, roh kita akan menyala-nyala, maka hati kita akan terus bersukacita, bersemangat, hati kita mengalami perubahan. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, akan ada penyertaan Tuhan dan perbedaan yang Tuhan tunjukkan. Nah, itu tadi ada buah-buah yang hasil yang mungkin tidak secara nyata bisa kita ungkapkan, namun orang lain bisa melihatnya dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita menerima panggilan Tuhan dalam kehidupan ini dan mengerjakannya sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Mulailah untuk lebih peka lagi terhadap apa yang Tuhan mau tunjukkan, bahkan apa yang sebenarnya Tuhan mau berikan. Apa sih panggilan kita ini dalam tengah-tengah dunia ini? Maka mintalah petunjuk, bahkan tuntunan Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, apa sih panggilanku? Jikalau mungkin saat ini panggilanmu dalam pekerjaanmu, ya dikerjakan dengan baik, dilakukan dengan benar, maka Tuhan juga akan menyertai, bahkan membimbing. Karena tidak akan mungkin seorang bapa membiarkan anaknya berjalan sendiri. Dia akan ada selalu, bahkan menyertai setiap kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, saya boleh menyampaikan renungan, bahkan firman Tuhan minggu ini. Saya berharap penyertaan daripada Roh Kudus boleh terus membimbing kita di setiap harinya, sehingga kita boleh menerima panggilan dan mengerjakan panggilan itu dengan baik, dengan tuntunan yang daripada Tuhan. Kita boleh diberikan kekuatan untuk melakukannya, dan kita boleh tetap bersukacita tentunya, tetap taat dan setia melakukan pekerjaan itu. Sebab apa? Orang-orang yang setia akan selalu dalam penyertaan Tuhan. Saya berdoa kiranya kasih Allah yang daripada Tuhan Yesus Kristus boleh tetap menyertai saudara-saudara sekalian dan boleh memberkati yang mendengarkan renungan hari ini. Kita bersatu dalam doa untuk menutup renungan hari. Terima kasih Bapa Surgawi buat penyertaan-Mu sepanjang renungan hari ini, bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama untuk kami boleh belajar menerima panggilan Tuhan, agar di saat kami boleh melakukan panggilan itu, hati kami boleh terus melakukannya dengan baik, dengan taat, bahkan Roh-Mu akan terus bekerja dalam kehidupan kami sehingga hasilnya boleh kami lihat, bahkan orang lain boleh rasakan, bahkan hidup kami akan berbeda dari dunia ini. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di video minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.